kayak organisasi agama gitu loh. Mungkin harus punya rasa cukup dengan sekarang yang ada. Mungkin kan kita udah punya istri nih. Ya udah kita cukup aja dengan istri saya gitu, satu-satunya itu. Lebih perbanyak cintanya mungkin kepada istri kita. Ya kalau udah nikah, kalau belum? Kalau yang belum, ya terserah kalian. Yare. Oke, balik lagi ke channel kita. Asik gak asik, yang penting caur. Oke, podcast kita hari ini ada lagi tamu kita kemarin ya. Yang kemarin lewat, kita ajak lagi karena dia masih penasaran Culik dengan pembahasan penculikan ini. Yang mana sekarang makin lebar gitu loh di sini tuh. Tentang apa sih? Pemerkosaan mungkin. Nah, mungkin sekarang ya lebih ke dunia permesuman ya. Iya. Dunia apa sih? Prostitusi. Pemerkosaan lah intinya. Pemerkosaan lah intinya. Marak banget sekarang ya pemerkosaan dan pembunuhan. Lagi musim banget sekarang. Ada nih Apaan tuh? kasus pemerkosaan itu ada yang berseliweran di TikTok itu, yang pekerja Alfamart itu tuh. Oh iya itu. Yang di mana tuh? Yang di Gunung Putri apa? Cilengsi sih itu. Kalau di daerah mananya kurang tahu ya, cuman kasusnya itu pemerkosaan gitu. Kira-kira karena apa ya? Ya karena tidak bisa mengondisikan hawa nafsu, nggak ada lagi. Kalau soal pemerkosaan itu. Bahkan sampai itu kan oleh atasannya kan. Sampai dibunuh terus dibuang ke sungai kalau nggak salah. Oh itu mah tuh pegawai Alfamart ya? Iya pegawai Alfamart. Tadi gue bilang pegawai Alfamart. Sorry baru nyambung kita baru nyambung. Oke sorry baru nyambung. Jadi di sini pegawai Alfamart yang kemarin dipakai oleh atasannya ya. Iya. Diperkosa oleh atasannya. Iya. Yang gua tahu, yang gua ibaratnya baca sedikit-sedikit, yang kemarin kasus pemerkosaan itu semua berawal dari apa? Curhat. Diputusin ya? Iya, sama pacarnya. Tapi si ceweknya masih suka sama mantannya, curhat ke atasannya. Nah, si atasannya ini salah menanggapi. Sampai akhirnya dia nggak bisa menahan hawa nafsunya yang menggebu-gebu terhadap si cewek bawahannya itu. Bawahan dia di Alfamart ya. Iya. Gitu kasusnya. Tapi kok bisa gitu kan, dia tega banget gitu loh. Sampai dibunuh gitu. Buset ya. Udah jelas ya kemarin di otopsi sama pihak kepolisian. Ini dibunuh, sebelum dibunuh ini disetubuhi dulu, diperkosa dulu. Perkaos. Mungkin karena rasa takut ya. Udah digituin, takut. Udahlah. Kesetanan mungkin ya. Terlanjur udah kita bunuh aja lah. Karena takut mungkin ya, karena rasa takut. Karena takut. Udah buntu gitu kali. Udah buntu. Anjir daripada ngadu gitu loh kan. Malu gitu kan. Nanti malah makin panjang. Cuma kan itu jelas langkah yang bikin dia sekarang harus mendekam di penjara juga. Masalah. Kalau misalkan mungkin nggak ada pembunuhan, mungkin ya bisa kekeluargaan gitu loh. Hebatnya baiknya gimana, denda atau gimana gitu. Kalau udah lanjut ke pembunuhan itu udah beda jalur. Itu namanya hukum pidana yang tidak bisa dihindarkan kalau udah kasus pembunuhan itu. Udah gitu pemerkosaan dulu baru pembunuhan. Tapi ini kan kalau bicara di sini ya tentang yang kemarin kasus di Alfamart di sini udah jelas ya, dia nggak ada istilah namanya keterkaitan dengan pemimpin agama. Oh iya. Nah, gue pernah baca juga, pernah lihat salah satu video seliweran ya, ibaratnya di medsos. Bahkan ada seorang kiai di Bekasi menyetubusinya gimana nih, buat menghindari hal-hal seperti itu. Udah jelas kan, sekelas Pak Kiai aja yang terkenal, yang tersohor di Bekasi nggak bisa kalah sama wanita lah. Masih kalah dengan hawa nafsunya. Bagaimana kita gitu loh, menyikapinya gimana caranya? Mister Tomo. King Tomo. Apa ya? Cara menyikapinya tuh biar nggak terjadi hal itu tuh. Saya pun tidak tahu ya sebenarnya. Kok tidak tahu? Bukan tidak tahu di sini, sikap Anda ibaratnya sikap King Tongo gitu loh.
buat menyikapi hal seperti ini biar terhindar gitu loh, pemuda-pemuda generasi sekarang itu terhindar dari hal semacam itu. Gimana solusinya kira-kira? Mungkin perbanyak ilmunya. Kan udah jelas kiai udah banyak ilmunya masih aja Iya ya, kan. bingung. Bingung coba, sekelas kiai yang ternama aja di Bekasi terkenal gitu, yang aktif di dunia apa namanya teh, Agamanya, di iya bidangnya agamanya lah. di bidangnya sampai terkenal lah gitu kan, ibaratnya sampai dia memimpin di beberapa kayak organisasi gitu kan, kayak organisasi agama gitu loh. Mungkin harus punya rasa cukup dengan sekarang yang ada. Mungkin kan kita udah punya istri nih. Ya udah kita cukup aja dengan istri saya gitu, satu-satunya itu. Lebih perbanyak cintanya mungkin kepada istri kita. Ya kalau udah nikah, kalau belum Kalau yang belum, ya terserah kalian. itu bukan solusi anjir. Gimana? Coba menurut tamu kita yang kemarin masih penasaran nih, pengen ngobrol-ngobrol kosong Jangan gitu kan, pesantren, banyak ngobrol kok. caur gitu kan. Ini kan kemarin ngasih saran nih harus pesantren. Nah sekarang Iya, ini kan pemimpin pemimpinnya juga pesantrennya seperti juga itu, seperti ini gitu kan, di Nyambung salah lagi satu nih, kota Mas. ya. Iya nyambung Nyambung lagi. sama yang kemarin. Kan kemarin kalau kata kemarin kan saran kupu-kupu malam itu kalau mau berubah ya pesantren. Pesantren. Lah sekarang pemimpin pesantrennya juga ngelakuin hal yang tidak dibolehkan agama gitu kan. Gimana tuh? Gimana? Pendapat. Yang ngasih saran buat dia, buat kupu-kupu malam pesantren, coba tanya dia pendapatnya gimana gitu kan. Pendapatnya. Nah, Pendapatnya gimana ya? gimana dong? Mikir. Mikirnya pusing juga kan? Aja. Mikir, Cok. Kita nggak bisa apa ya, ngasih tahu ke orang, kita pun belum baik sih sebenarnya. Tapi sih kalau menurut gue ya, ibaratnya sesuai yang pernah gue pelajarin gitu kan. Oke, menurut kalian berdua begitu. Menurut saya pribadi ya, Ya, pribadi, paling pribadi emang lu deh. kalau menurut saya Demi Allah. Menurut saya lebih ke apa namanya yang pernah yang Ya kan demi Allah bener iya, ya. yang Demi Allah. ibaratnya serusak-rusaknya hidup saya gitu ya, hidup gua gitu kan. Gua pernah lah gitu kan mengaji, dengerin ceramah. Yang paling utama sih buat saran sekarang ini, jaga pandangan sih. jaga pandangan. Jaga pandangan ya, bener, ibaratnya ada satu pepatah yang mengatakan ya kalau jalan ya jangan lihat Kanan kiri. kanan kiri atau ke depan, ya ibaratnya kita Tunduk berarti. nunduk dikit agak Kalau agak mentok, kalau nabrak enggak gimana tuh? nunduk kan, di sini bukan nunduk banget, nunduk dikit gitu kan, Oh, buat iya. menjaga pandangan. Tapi Jadi kalau ada yang lewat gitu, misalkan cewek nih, Pengalaman banget nih. enggak nih, Oke. lu gue tanya lah, kalau ada cewek nih di motor lah lewat gitu, buat. yang lu pertama lihat apanya tuh? Oke, kita mau apa ya tadi? Jalan apa di motor nih? Di motor. Di motor. kan? Oh, kalau lewat di motor. Oh, Oke, yang pertama oke. dilihat mungkin motornya, Nggak mungkin di otak lu bukan motor. mukanya. Enggak, ya bukan. Apa Lu dong? pikiran laki-laki dewasa apa? Boleh juga. Ya kan? Iya. Iya. Nggak mungkin. Iya, kalau misalkan Jaga pandangan itu kalau nggak mungkin. enggak, kalau misalkan enggak jaga pandangan, pasti bahasanya, ih, boleh juga tuh gitu kan, buat Oh, cowok anunya sekelas- gede nih. sekelas cowok normal gitu kan, yang lagi masa-masa puber gitu, yang belum nikah, begitu pun yang udah nikah, pasti mikirnya, ih, kiu gitu kan. gimana yang ya? gitu kan. Jadi ya buat kaum kosong yang ibaratnya lebih milih ke nongkrong gitu kan, lebih kumpul daripada ke pengajian gitu kan, ya buat sekarang ya bingung juga Kok daripada kita. ke pengajian sih? Ini kita jalur mana Kok nih daripada- dulu nih? Minimal ke pengajian Iya. lah, bukan daripada ke pengajian. Kamu ya ayo ngomong apa ngomong Kok bisa ngeblank lo deh. udah ngomong. Oh, minum dulu, aus Setelah Kiai ada juga nih yang lagi rame sekarang. setelah pegawai Alfamart, Kiai, terus apa lagi nih? Ada lagi yang sekarang tuh karena anak tiri sih. Karena anak tiri. Anak tirinya yang
disetubuhi Lah oleh kan bapaknya. ini juga anak tiri, anak Iya sama angkat. kan tapi beda orang. Oh, beda gitu. orang. Terus Ya dia sempat laporan tuh dia kan disetubuhi nih sama bapak tirinya. Terus ibunya tuh sama anaknya tuh pernah laporan ke Polsek Jakarta Selatan kalau nggak salah ya. polsek terdekat lah ya. Polsek terdekat. Polsek terdekat. Selama 7 bulan itu tidak ada apa tuh? Tidak ada respon gitu dari pihak Pihak polisian. ya, pihak kepolisian itu tidak ada respon sama sekali gitu. Iya. Karena apa sih itu? Ya mungkin ya salah satunya karena apa ya? Bingung kita. Apa gara-gara kita kurang uang gitu? Aduh. Apakah dikarenakan kita orang bawahan gitu nggak langsung direspon sama pihak mereka gitu? Kenapa sih sampai tidak direspon oleh pihak polsek ini gitu kan? Nah, jadi kenapa gitu kan ada kasus penyelewengan gitu kan Iya. dalam kasus pemerkosaan terhadap anak tirinya, terus si keluarga ini laporan Iya, selama 7 bulan itu ke orang tidak ada tua, respon sama sekali gitu. ke pihak kepolisian, tapi selama 7 bulan itu tidak ada Respon sama respon sekali. atau tanggapan apa-apa. Ya bingung sih, kita bukan polisi soalnya ya, bukan aparat negara lah gitu Setelah loh. dia datang ke podcast Deddy Sumargo tuh, Nah, baru diangkat. dia baru diangkat, baru kasusnya. Ya berarti ya harus nyari orang-orang yang benar-benar Punya viral nama mungkin ya. gitu kan. Iya. mungkin punya nama, punya uang. Punya Kalau nama. nggak punya uang kita mungkin dianggapnya Ya, apa sih sebelah lu mata, gitu. dipandang Iya. sebelah mata. Biasa. Udah biasa gitu. Jadi hukum di kita ini berarti masih minim banget gitu loh ya Masih minim. buat menanggapi kasus-kasus seperti ini yang lumayan serius. Cuma balik lagi loh, dari tadi belum nemu jawaban yang pas. Buat ngehindarin hal-hal ini tuh gimana caranya? Yang kita jadiin panutan aja melakukan hal serupa. Terus gimana kita? Jaga pandangan udah. Jaga pandangan kan? Iya Udah. sih. Kuncinya satu doang kan, jaga pandangan sih. Jaga pandangan. Syukuri yang udah punya. Tapi gue punya satu cerita ibaratnya yang bener-bener ya, real, bener-bener real, kejadian loh. Gue pernah dengar nenek gue almarhum ya, almarhumah, sama kakek gue, ibaratnya kakek gue pribadi, pernah ngelarang anak-anak perempuannya buat jangan main HP. Karena kenapa tuh? Ya karena emang kalau misalkan sekelas seorang istri itu loh, yang dipandang orang tua dulu mungkin ya, HP itu benar-benar sangat ngerusak gitu loh. Tuh, kan sekarang sosial medianya Nah, lebih tinggi. sosial media sekarang ibaratnya lebih tinggi, lebih cepet banget viral gitu kan. Jadi amanat almarhumah itu sama almarhum kakek bilang buat anak-anaknya jangan sampai anak perempuannya kalau misalkan mau rumah tangga bener jangan pegang HP. Adapun mau komunikasi bisa lewat adik atau saudara yang lainnya. Jadi meminimalisir buat pandangan ke hal-hal negatif gitu kan, kecemburuan sosial gitu kan, pikiran negatif segala macam. Dengan gaya hidup pun Iya. Jadi ya udah, lu kalau misalkan lu percaya gitu loh, kalau emang mau rumah tangga bener ya udah jauhin HP gitu loh. Dulu ya bahasa orang tua, cuma kan buat sekarang nggak mungkin banget gitu iya, loh. mungkin. Anak kecil Nggak juga mungkin, baru iya. 2 tahun 3 tahun udah main HP dari kecil. Jangankan ibaratnya orang tua yang udah nikah ya, kelas ibu-ibu, anak kecil aja sekarang nggak dikasih HP nangis anjir. Iya. Mungkin Ngejar. ibunya tuh ngasih HP karena anaknya rewel dikasih HP, diam gitu. Jadi ya udah, kasih aja HP lah. Iya udah intinya mah. Ipin. Iya Upin Ipin ya jadinya. Tapi nggak semuanya cowok tuh salah sebenarnya. Iya. Iya Kadang- sih. ka- Padahal kan emang dari dulu juga udah dijelasin, jauhin pakaian-pakaian yang menonjolkan lekukan Iya, tubuh lekukan gitu loh. tubuh. Yang sekarang kan banyaknya cewek tuh pakai pakaian tuh yang ngetat-ngetat biar Ngetat. kelihatan. Bahkan ibarat bukan ngetat lagi anjir, pakai Belahannya dalaman doang, diliatin pakai gitu. dalaman doang kan ada kan. Joget-joget ya gimana ibaratnya nggak mancing nafsu seorang lelaki. gitu. Gitu. Tolonglah jangan rusak laki-laki ini dengan
gayamu itulah. Jangan gitu. gaya-gayamu yang berlebihan gitu loh. Tolong. Kebanyakan nonton Tolong kayaknya jangan tuh. rusak kami gitu loh. Kok jadi kami yang tersalahkan ya? Kaum laki-laki berarti yang tersalahkan ya? Iya, padahal semuanya juga setelah ngelakuinnya sama-sama enak. Bener kan? Pas ngelakuin sama-sama enak. Setelah Kalau ini, dipaksa enak gak? kalau dipaksa, Tapi padahal mah gigit aja tuh. Padahal nyampe patah kayak nyampe buntung kayak kan. Bener nggak? Kenapa harus diam sih gitu kan? Kadang heran juga sama orang-orang yang kayak udah gitu dipaksa tuh. tapi diem ya aneh ya. Iya, udah dipaksa diam karena rasa takut sih Ya kayaknya. baik lagi sih dengan ada satu pepatah orang nggak mau dipaksa. Iya, Iya tapi- mau. Itu kan ada satu pepatah itu kan. Orang dipaksa orang nggak mau dipaksa. Jadi mau. ya mau gitu kan. Jadinya. Tapi Wah, banyak juga balik. sih kayak ditodong gitu kan sama standar misalnya senjata tajam gitu. Jadi ya udah mau nggak mau Betul. ya udah Ya, diam aja itu pasrah kan lah ibaratnya. orang-orang ya kebanyakan ya udahlah bingung orang-orang kayak gitu juga. Ya semoga aja buat kita mah dijauhin aja, apalagi buat sampai terjerumus kasus pemerkosaan atau pembunuhan ya jangan sampai lah. Buat kawan-kawan kita khususnya temen deket atau wabil khususnya assalamualaikum. Jadi ceramah kita anjing. Amma Pakdu gitu kan. Amin. Anjir. Udah tolong lah gitu kan. Janganlah pamerkan kesemokan atau keseksian kalian itu depan inilah, Depan apa tuh? depan media sosial gitu loh. Buat mancing-mancing orang-orang yang sedang tertidur gitu loh. Sampai dia terbangun. Kayak macan dong. Iya, entah apa yang bangun coba kan? Iya, bangun. Setiap Bangun, laki-laki kan? setiap bangun tidur bangun. Bangun. Setiap subuh juga bangun. Bangun sholat, bangun Sholat. sholat subuh. Iya. Subuh. Oke, buat hari ini ya, buat sarannya kita ini, ya apa tadi yang paling utama jaga Jaga pandangan. Ya kalau emang misalkan mau aman ya udah jaga pandangan aja. Ya buat kita menyikapinya, buat perihal ini ya masing-masing punya pandangan sendirilah. Jangan sampai menyalahkan ibaratnya. Pimpinan aja kayak gini, sekelas kiai aja kayak gini, jangan jadiin contoh lah gitu kan. Itu kan ibaratnya orang-orang yang udah terjerumus, sudah kena hasusan setan gitu ya. Buat kita semuanya jangan sampai terjerumus ke hal yang sama. Kita lihat sisi baiknya, sisi buruknya. Begitupun ibaratnya kita lihat mau sekelas guru atau ibaratnya penegak agama atau yang lainnya yang kita pandang baik, ya jangan dilihat yang buruknya, kita cari yang baiknya buat semuanya. Oke, buat hari ini cukup aja sampai sini. Buat hari ini kita ada kata-kata seperti biasa, kata-kata dari King Tongo. Mungkin kata-kata hari ini, kalau cowok kurangnya agama, dia akan kalah oleh hawa nafsunya. Tapi kalau wanita kurangnya agama, akan kalah oleh perasaannya. Mungkin itu Oke, aja. kelas. Oke, tamu kita ini kasih kata-kata. Kemarin kan nggak ngasih kata-kata. Iya. Kasih lah kata-kata hari ini buat yang nonton. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini Ubur-ubur ikan lele. enggak lah. masa. Kita jebur le Kayak gitu. si itu. Berenang kata Ido juga, Bong ya, berenang. bong ya. Jangan sampai lah. Ayo kata-katanya buat yang nonton. Sebejat-bejatnya lu jangan lupa sholat. Set. Sebejat-bejatnya lu jangan sampai ninggalin sholat. Iya. Betul. Nomor Keren satu. sih. Oke, hari ini cukup sekian. Lu enggak Kata-kata hari ini udah cukup lah diwakili. Ya, lu juga harus ada lah. harus Biar kita berpikir kan. Anjir, Soalnya- dipaksa ini kita. Aduh, buntu kita ini. Oke lah, kita kasih kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, sayangi ibumu. Udah cukup itu aja. Oke, sekian dan terima kasih. Yuk, Yuk. see you.